A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan bertemu. Walaupun pertemuan ini hanya lewat udara, kami berdoa semoga panjenengan dilimpahkan rezeki, disehatkan jasmaninya, lebih-lebih disehatkan rohaninya. Untuk itu pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan dengan tema cara termudah dan tercepat untuk sampai ke alam musyahadah, atau agar cepat sampai kepada ma'rifatullah. Tentunya untuk mencapai ke alam musyahadah kita harus tahu caranya, harus tahu ilmunya, harus bisa mempraktekannya. Pada kesempatan kali ini, bagaimana sih ilmunya untuk sampai ke ma'rifat itu? Ya tentunya kita harus berzikir, selalu bermunajat kepada Tuhan. Kita tidak hanya berzikir jahri, tetapi yang kami maksud adalah zikir sirul asror. Bagaimana prakteknya zikir sirul asror itu? Tetapi sebetulnya hal ini pun sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Sudah sering saya sampaikan sebelumnya di video-video saya sebelumnya. Tetapi hal ini tidak masalah. Kami hanya mengulangi lagi agar semuanya akan lebih paham apa yang saya sampaikan. Zikir sirul asror itu adalah kunci untuk bisa masuk ke alam musyahadah Allah. Kunci untuk bisa masuk ke latifah Allah. Atau kunci untuk bisa masuknya dalam kerajaannya Allah. Itulah kunci daripada inti kita ini bisa bertemu dengan Allah, yaitu di dalam zikir sirul asror. Jika Anda ini tidak tahu kuncinya atau tidak membawa kuncinya, maka Anda sudah bisa dipastikan tidak akan bisa masuk ke kerajaannya Allah. Seperti halnya kalau kita mau masuk rumah kita, masuk ke dalam gedung atau ke dalam kantor atau apapun, jika hal kita ini belum membawa kuncinya, maka kita tidak akan bisa masuk. Sebelum masuk ke alam musyahadah atau sebelum kita ini ma'rifat, perlu kami jelaskan beberapa makom, yaitu diantaranya makom mukadoroh, makom mukasafah, dan makom musyahadah. Kenapa saya jelaskan tentang makom terlebih dahulu? Agar diri Anda ini di dalam perjalanan menuju ma'rifat itu tidak mengalami tersesat, atau kami katakan panjenengan agar tidak bingung di dalam perjalanan itu. Kami akan jelaskan tentang makom pertama, yaitu makom mukadoroh, di mana makom ini adalah makomnya manusia, makomnya mata basariah ini, mata jasad jasmaniah ini, melihat gunanya yaitu untuk melihat alam semesta ini yang nyata.
mata dohir jasad jasmaniah ini. Itulah yang kami maksud, yaitu makom muhadoroh. Lalu yang kedua yaitu makom mukasafah. Apa sih makom mukasafah itu? Makom mukasafah adalah makom goibnya manusia ini, yaitu kita itu bisa melihat alam-alam gaib, seperti halnya kita melihat alam jabarut, alam malakut, alam lahut, bisa melihat orang yang sudah mati, melihat arwahnya, bisa melihat surga atau neraka. Nah, itu termasuk masih golongan ahli atau makom mukasafah. Nah, makom mukasafah itu makom diperlihatkannya oleh Allah, diperlihatkannya oleh Tuhan alam gaibnya manusia. Tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan jika Tuhan itu mengizinkan kepada manusia itu alam mukasafah bisa terjadi di dalam mata basaria ini, juga bisa melihat alam gaibnya manusia. Tetapi hal itu semuanya masih melihat makhluknya, masih di alam mukasafah. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Jadi sebelum kita makrifat itu harus tahu makom-makom tersebut. Yang pertama yaitu makom mukadoroh, makom diperlihatkannya untuk mata basariah jasad jasmaniah ini. Lalu yang kedua adalah makom mukasafah, diperlihatkannya alam-alam gaib manusia ini. Tapi sifatnya di situ semuanya baru melihat makhluknya. Lalu yang ketiga adalah makom musahadah. Makom musahadah ini adalah makom kerajaannya Allah. Dan di situ yang ada hanyalah Allah sendiri, tidak ada yang lainnya. Kalau panjenengan semuanya sudah bisa melihat alam musahadah, makomnya Allah ini, berarti panjenengan itu termasuk golongan-golongan kekasih Tuhan, termasuk orang-orang yang sudah makrifat. Di dalam alam musahadah ini juga ada yang mengatakan alam ahad. Itu juga ada, karena pada dasarnya di alam musahadah ini adalah di situ yang dilihat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, tatkala Allah menciptakan ainul basariyah, mata dohiri ini, itu adalah fungsinya untuk melihat makhluknya. Dan terkadang di alam mukasafah ini bangsa-bangsa gaib pun juga bisa diperlihatkan oleh mata jasad jasmaniah ini, mata basariah ini. Itu saya katakan seperti di atas tadi adalah atas isinya Allah. Tetapi fungsi mata dohir ini sebetulnya hanya difungsikan untuk melihat mata dohir ini. Itu fungsi daripada mata ainul basariyah yang letaknya
masih di makom mukadoroh. Sedangkan ruh ini juga sebetulnya memiliki mata. Yang kami sebut adalah ainul basiroh. Di dalam jiwa kita ini, di dalam ruh kita ini, sebetulnya juga diberikan mata oleh Allah yang kami sebut adalah ainul basiroh. Kalau mata ini, mata jasad jasmania ini adalah ainul basariyah, tetapi kalau mata hati ini kita sebut ainul basiroh. Semoga panjenengan paham. Nah, inilah matanya hati. Dan ini seharusnya khusus untuk melihat Tuhan. Dikhususkan untuk melihat Allah. Bukan untuk melihat yang lainnya. Seperti halnya melihat alam gaibnya manusia tadi. Alam mukasafah. Bukan, sebetulnya hanya difungsikan untuk melihat alamnya Allah. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Allah ini sebetulnya sudah mengajarkan terhadap manusia, terhadap kekasihnya Muhammad sampai dengan Muhammad panjenengan ini. Bagaimana caranya mata hati ini untuk bisa melihat Allah? Gimana caranya untuk kita bisa melihat Allah? Kalau di dalam syariat itu mengenal zikir jahri. Zikir jahri itu adalah zikir yang diucapkan memakai mulut ini, yaitu la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi belum bisa mengerti maksud la ilaha illallah yang sesungguhnya. Banyak orang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya di mulut ini, tetapi tidak bisa mengerti, tidak bisa memaknai maksud daripada la ilaha illallah yang sesungguhnya. Itulah di dalam syariat dikatakan zikir jahri. Lalu yang kedua, ada juga zikir sirri. Sir itu kan rahasia artinya. Dan biasanya hal ini dalam tingkatan tarekat. Dan biasanya memakai nama Hu Allah. Hu Allah. Hu Allah. Nah, itu tetapi tidak diucapkan di mulut ini. Di dalam hati biasanya diikuti oleh keluar masuknya nafas. Tarik nafas, hu, keluar Allah. Hu Allah. Hu Allah. Tetapi hanya dalam hati. Tidak diucap di mulut seperti zikir jahri tadi. Nah, ini yang saya katakan zikir siri. Zikir rahasia. Nah, tapi di sini masih di dalam tingkatan yang kami maksud adalah tingkatan tarekat. Belum sampai dengan makrifat. Nah, perlu diketahui bahwasanya zikir jahri dan zikir sirri
itu belum bisa menghantarkan ruhmu terhadap Allah. Belum bisa dirimu ini melihat kerajaannya Tuhan, atau belum bisa sampai ke alam musyahadah. Alasannya kenapa kok belum bisa sampai kepada Allah? Alasannya adalah di situ kita ini masih menyebut nama. Laksana kita ini mau bertemu terhadap seseorang, dan kita ini masih menyebut nama orang itu. Dari luar rumah belum ketemu orang itu. Kita ini mau bertamu masuk rumahnya orang, tapi masih teriak-teriak namanya orang itu. Nah, itu kami maksud masih menyebut nama, yaitu di dalam dzikir jahri, termasuk juga dzikir sirri. Nah, makanya belum bisa ketemu kepada Allah. Seperti halnya saya contohkan tadi, kita mau bertamu kepada rumahnya seseorang, kita masih teriak-teriak di luar rumah, belum sampai masuk rumah, belum sampai ketemu kepada yang punya rumah. Begitu pula dengan kita ini, jika kita dzikir jahri dan dzikir sir masih menyebut nama, ya kita belum bisa sampai bertemu dengan Allah. Anda jangan berhenti di situ. Karena jika Anda berhenti di situ, maka tidak akan bisa bertemu dengan Allah. Dirimu harus bisa masuk ke dalam rumah itu. Dirimu harus bisa sampai bertemu kepada yang punya rumah itu. Yang kami maksud, dirimu harus bisa sampai bertemu Allah. Ya dirimu harus bisa masuk dan dijemput oleh Allah sendiri. Maka dirimu nanti bisa sampai dengan ma'rifatullah. Nah, jika kita ini masih menyebut nama, itu termasuk kita ini masih di alam mukadoroh atau duduknya masih di makom mukasafah. Dan dzikir sir itu bisa menjadikan dirimu menjadi orang sakti, menjadi sakti mandraguna. Kalau sering menyebutkan orang begitu, dzikir sir itu kalau panjenengan lakukan Allah 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 dalam hati itu bisa menjadikan sebuah kita ini bisa sakti. Nah, tetapi hal ini belum bisa bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Lalu dzikir apa yang bisa menyampaikan kita terhadap Tuhan, bisa sampai terhadap Allah? Yaitu kita harus membawa kuncinya untuk bisa masuk ke rumah itu, ke kerajaannya Allah. Kita harus membawa kunci, yaitu dzikir sirul asrar. Dzikir sirul asrar itu adalah dzikir yang sudah tidak memakai nama, sudah tidak memakai ucapan, sudah tidak bisa digambarkan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi di situ dzikir sirul asrar itu dia sudah mengimani
meyakini bahwa di dalam dirinya hanyalah yang ada, yaitu hidup. Di dalam diri kita ini sebetulnya yang ada ini adalah hidup. Hidup siapa yang kami maksud? Hidup yang memiliki nama Allah. Dan di luar dirimu itu juga ada hidup. Nah, sebetulnya Allah itu ada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Termasuk di dalam dirimu, di luar dirimu, dan meliputi seluruh alam jagat raya ini. Hanyalah hidup, hidupnya Allah. Itu panjenengan terima dengan hati, jangan menggunakan akal, agar panjenengan bisa sampai dengan makrifat Allah. Kuncinya orang yang bisa makrifat itu orang-orang yang tidak menggunakan akal, dia mau menerima dengan hati, pasti sampai kepada makrifatullah. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Zikir Sirul Asrar itu adalah zikirnya ruh. Bukan zikirnya mulut ini, tapi zikirnya ruh yang ada di dalam diri kita ini. Di dalam rahasia ini, dari beberapa rahasia, ada rahasia lagi. Nurin ala nurin. Nah, zikir ini yang bisa menghantarkanmu untuk sampai kepada musyahadah Allah, untuk bisa makrifat terhadap Allah. Inilah kuncinya. Kenapa berpuluh-puluh tahun kita ini tidak bisa bertemu Allah, tidak bisa melihat Allah. Berpuluh-puluh tahun kita ini tidak bisa sholat khusyuk, tidak bisa ibadah khusyuk. Ya karena kita ini, kebanyakan manusia ini masih mengikuti langkah-langkahnya setan. Nah, untuk mencapai ke alam musyahadah tadi, ya saya ulangi lagi agar supaya paham, bawalah kunci zikir Sirul Asrar. Tetapi lebih cepatnya didorong oleh zikir sir hu Allah. Hu Allah. Dalam hati lewat napasmu, keluar masuk napas. Nah, di situ panjenengan harus mengimani bahwa di dalam dirimu sendiri, termasuk di luar dirimu sendiri, termasuk di alam seluruh alam ini, itu sebetulnya hanyalah hidupnya Allah, bukan hidupnya makhluk, bukan hidupnya manusia ini, termasuk dirimu sendiri. Ini saudara-saudaraku, mungkin agak keras sedikit saya, tapi tolong jangan gunakan akal, gunakan hati ini untuk bisa makrifat terhadap Allah. Manusia ini sesungguhnya mati. Nah, itulah yang saya katakan. Jika dirimu sudah siap bertemu Allah dan sudah ketemu Allah, melihat, menyatakan bahwa hidup ini adalah Allah, pada saat itu dirimu sudah mati.
mati secara hakikatnya bukan jasad jasmania. Karena sesungguhnya manusia ini tidak hidup, yang hidup hanyalah Allah. Makanya pelajaran rohani, bimbingan mengesahkan Tuhan ini, jangan gunakan akal, tapi gunakanlah ruh, gunakan ainul basirohmu. Jika kita masih menggunakan akal kepala ini, apa bedanya dengan Abu Jahal? Apa bedanya dengan Abu Lahab? Abu Lahab, Abu Jahal itu ahli kitab. Tetapi beliau memikirkan, dia hanya memikirkan tentang otak ini. Seolah-olah Nabi Muhammad menyampaikan tidak masuk akal. Ya karena memang tidak masuk akal, namanya akal itu di kepala, bukan di hati. Kita harus paham. Jangan selalu dibodoh-bodohin orang. Mohon maaf saudara-saudaraku, ini sampai mental jauh. Loh, mental jauh lagi. Ya karena semata-mata agar panjenengan ini bisa selamat dunia dan akhirat. Jika panjenengan sudah bisa sampai ke musyahadah, sudah sampai makrifat, pasti tidak mengalami alam barzah lagi. Saudara-saudaraku rahimakumullah dimanapun Anda berada, perlu diketahui tapi sebelumnya, zikir sirul asror ini ada 3 tahapan. Yang pertama su'arul basiroh, kedua ainul basiroh, dan yang ketiga hakul basiroh. Merasakan, melihat, menyatakan. Itulah su'arul basiroh, ainul basiroh, hakul basiroh. Jasad ini sudah diam, hati juga sudah diam, dan yang bicara hanyalah ruh di dalam dirimu itu. Bicaranya ruh itu apa? Bicaranya ruh itu adalah merasakan, mengimani, percaya. Dirimu ini harus mengimani, harus percaya, harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa yang hidup di dalam dirimu sendiri ini, itulah Allah. Bukan hidupnya makhluk ini, tetapi hidupnya Tuhan. Dirimu harus betul-betul yakin bahwa hidupmu adalah hidupnya Allah. Lalu caranya untuk melihat Allah itu bagaimana? Caranya melihat Allah, ya dirimu itu harus menggunakan mata basiroh ini. Matanya hati ini yang digunakan bukan di sini, bukan akal kepala ini lepasan, lepas semua, lepas buang. Pakai ini loh, agar bisa melihat Allah. Caranya bagaimana kalau kita mau biar mudah? Caranya ya dirimu harus serius. Serius melakukan, mengamalkan setiap hari apapun kegiatan itu. Contoh, saya menulis. Di dalam menulis ini, saya yakin dan percaya seyakin-yakinnya di dalam diri saya ataupun di luar diri saya ini yang menuliskan hanyalah Allah.
Nanti tatkala dirimu sering melakukan itu, Tuhan pasti akan memperjalankan dirimu sendiri sampai dengan masuk ke dalam kerajaannya Allah. Atau kami maksud panjenengan nanti akan bisa makrifat terhadap Allah. Jika dirimu di dalam hatimu ini sudah bisa melihat kekosongan di dalam hatimu, kosongnya seluruh alam semesta ini termasuk dirimu itu tidak ada, alias kosong, maka itu Anda artinya sudah sampai ke alam musyahadah, sudah sampai di kerajaannya Allah, atau sudah ma'rifatullah. Jika hatimu sudah melihat kekosongan alam semesta ini semuanya, termasuk dirimu sudah hilang, maka yang ada hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Itulah yang namanya mengahadkan Allah. Kulhu Allahu ahad. Itulah saudara-saudaraku, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat buat panjenengan. Jika hal ini penting untuk panjenengan dan keluarga panjenengan, termasuk saudara-saudara kita yang lain, silahkan bagikan kepada saudara-saudara kita semuanya. Jangan pakai ilmu ini untuk dirimu sendiri. Seperti orang-orang terdahulu, makrifat itu hanya dipakai diri sendiri. Ya memang itu tadi, dengan alasan takut fitnah. Apakah itu salah? Ya tidak. Namanya saja dulu juga masih banyak orang-orang primitif, orang-orang kolot. Bila dikasih penjelasan mereka kaku, ngotot, tidak mau mendengarkannya. Makanya tidak disampaikan. Tetapi hal ini diperintahkan, disampaikan oleh Allah bahwa sungguhnya zaman ini sudah zaman akhir mau kiamat. Jika percaya panjenengan silakan, tidak percaya silakan. Yang terpenting, yang benar disampaikan kebenaran ini. Silakan panjenengan kasih tahu keluarga-keluarga, kasih tahu saudara-saudara kita, agar saudara-saudara kita selamat dunia akhiratnya. Itulah saudara-saudaraku, sedikit yang bisa saya sampaikan, tapi dengan sedikitnya ilmu ini bermanfaat buat kita, bermanfaat buat anak cucu kita kelak nanti. Karena jika dibandingkan dengan harta dunia dan seisinya, ilmu ma'rifat seperti ini tidak bisa engkau beli oleh sesuatu apapun, termasuk hartamu sendiri. Tidak akan terbelikan. Bersyukurlah panjenengan yang melihat video saya ini diberikan oleh Allah secara gratis dan cuma-cuma. Itulah bentuk daripada kasih sayang Tuhan Rahman dan Rahimnya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.